Season 2, tempatnya si Dukun Sakti yang punya aura kayak dewa. Ngelanjutin dari part sebelumnya, yang Kaido jadi wibu psikopat itu loh. Hari ini gilirannya Saiki yang jadi badut. Alasannya ada di beberapa menit yang lalu. Saiki dan Tomodachi diundang si Magician. Dia juga ayah angkatnya Nendo ya. Katanya si Magician mau nambah keahlian, yaitu sulap sambil main sirkus. Asistennya udah jago banget. Si Magician juga mau ngasih lihat penampilan terbaiknya. Tapi dia keburu diserang sama si Mbak. Saiki buru-buru nyamperin dia. Yang posenya awik walk banget. Awik walk, awik walk. Si Mbak nggak nyerang Magician sih, tapi dia keburu kaget. Dan akhirnya jatuh dengan posisi awik walk. Si Dukun nggak bisa nyembuhin lukanya di hadapan banyak orang. Supaya sirkusnya tetap tampil, si Magician minta Saiki deh ngegantiin dia. Watashi, anggota sirkus yang lain nggak percaya. Jadi lega deh si Dukun. Tapi si asisten bilang, Saiki tuh gurunya si Magician. Alhasil langsung pada setuju deh. Inilah alasannya Saiki main badut. Dia pakai headset buat denger aba-aba. Pertama-tama dia disuruh juggling. Cuman gara-gara pembawa acaranya bilang si badut masih punya trik, jadilah Saiki nerbangin bolanya dia. Itu gimana Jir? Para penonton terhibur nih. Beres tampil, Saiki mau langsung pulang. Tapi dia dapat firasat bakal ada kecelakaan. Gak bisa pulang dulu deh. Sirkusnya lanjut ke atraksi berikutnya, yaitu sepeda roda satu. そこそこそこ今日は連れて行かないからな。 Sirkusnya lanjut ke atraksi berikutnya, yaitu sepeda roda satu lewat tali. Doakan aku ya. Cuman Saiki langsung ngambil alih atraksinya supaya nggak gagal. Lah badut, atraksi berbahaya lainnya masih ada, yaitu main lempar-lemparan di tali. Katanya anggota sirkus yang atraksi lagi sakit nih tangannya. Diambil alih lagi deh sama si Dukun. Sekarang waktunya main-main sama si Mbak. Kata si asisten sih udah jinak, padahal sebenarnya akan kumusnahkan umat manusia. Buktinya pawangnya penuh luka. Gara-gara si Mbak meresahkan, si Dukun ngeluarin aura yang bikin si Mbak jadi singa Madagaskar. Jadi jinak deh. Gak lama kemudian, si Magician udah balik lagi. Si Dukun kesel dong sama si Magician yang tadi minta gantiin. Tiba-tiba atap bangunannya runtuh nih. Saiki masih bisa nyelamatin beberapa orang. Dia juga ngebantuin evakuasi. Terus waktu ada bocil yang nangis, si Magician nunjukin sulapnya. Dan kebetulan juga, ibunya Nendo ngeliat pemandangan lucu ini. Pemandangan main badutnya si Magician. Aduh, ikutan terharu. Lanjut. Lagi-lagi sekolahnya Saiki kedatangan murid baru. Udah muak sih si Dukun sama murid-murid baru. Katanya murid barunya tuh cewek. Cowok-cowok langsung pada jaim. Dia ini namanya Miko. Hobinya ngeramal orang-orang. Ketik Greg spasi ramal. Kirim ke nomor bapakmu. Dia sampai bawa bola kristal kemana-mana. Pas jam istirahat, Cio minta diramal. Cuman metode ngeramalnya itu loh, pakai seember api, diputer-puterin, ditambah sama penghapus, dan hasilnya, kamu tidak cocok kerja di air. Kaburlah Cio ngedenger itu. Sebenarnya ramalan Miko tuh tepat. Mungkin aja dia punya kemampuan dukun juga. Tiba-tiba datang Toritsuka mau ngegodain. Kamu tidak cocok jadi manusia. Iya, maaf. Obrolannya jadi berat, karena Merah minta dicariin ayahnya yang hilang. Miko ngeramal lagi pakai metode gaib. Dan hasilnya, ayahnya Merah ada di negara lain. Makin jelas lah, murid baru ini punya kemampuan dukun. Sebisa mungkin Saiki jangan sampai keramal sama dia. Katanya Miko juga bisa ngeliat aura orang. Tapi sejak masuk ke sekolah ini, mendadak dia nggak bisa lihat aura-aura. Alasan dia pindah sekolah tuh karena abis ngeramal dirinya sendiri. Jodohnya dia ada di sekolah ini. Punya rambut pink, punya kemampuan dukun, dan inisial namanya dari S. Sumpah bukan gua. Hari ini Saiki mutusin bolos nih, supaya auranya nggak kebaca sama Miko. Ternyata kekuatan baca aura Miko balik lagi. Dan baca aura ini kayaknya emang tepat banget. Miko bisa nebak Kuboyasu tuh mantan preman. Kaido cuma punya tupai doang. Auranya Hairo berapi-api. Auranya Saiko penuh sama duit. Dan yang paling kaget, aura dewinya Teruhashi yang begitu glowing. Bener-bener mirip seorang dewi. Saiki nggak punya pilihan lain deh selain ngaku kalau dia tuh dukun. Tapi pas Saiki ada di deket Miko, si Pramal nggak bisa lihat aura lagi. Saiki sadar sesuatu nih. Auranya si dukun terlalu GG sampai ngalahin aura-aura yang lainnya. Bisa nutupin aura satu sekolah,
nggak perlu ada yang dikhawatirin deh. Kecuali Miko yang masih mau nyari jodoh dia yang inisialnya S. Setelah ngeramal beberapa murid, sekarang gilirannya Saiki nih. Cuman dia keburu kabur. Miko masih mikirin cara buat nyari jodohnya. Tiba-tiba Cio dateng mau nemenin si peramal. Murid-murid yang keluar pada diliatin lah auranya. Si dukun juga ikutan ngelewat, tapi auranya nggak kelihatan. Ini biar mereka nganggep Saiki udah pulang. Padahal dia masih nutupin baca auranya Miko. Berhubung udah malam, Saiki mutusin pulang duluan. Miko jadi bisa baca aura lagi. Dan pas lihat mukanya Cio, dia punya tanda kematian. Mendadak pagar atap sekolah lepas. Miko nyoba nolongin, tapi akhirnya jatuh juga. Yang untungnya Saiki balik lagi. Tapi gara-gara ini, nggak ada pilihan lain selain ngaku Saiki tuh dukun. Tadi bukannya pulang, pakai teleport. Kamu ngomong tapi kok mulutnya nggak gerak, pakai telepati. Karena Miko masih nggak percaya, Saiki mau bengkokin sendok. Jadi mirip pensil inul jir. Yang jelas Miko diancam biar nggak cepu. Sebagai gantinya, Miko minta tolong buat bantuin dia hari ini. Bantuin selamatin Cio dari tanda kematian. Cio bakal terus diintai kematian sampai tandanya hilang. Waktu lagi ngelihat orang lain, tiba-tiba Cio jatuh. Penyebabnya makanan misterius yang dia dapat dari Merah. Disembuhinlah sama si dukun. Cuman tanda kematiannya masih ada. Soalnya ada truk yang ngarah ke tempatnya Cio. Supirnya tuh orang yang tadi dilihat sama Miko. Si dukun udah prediksi hal itu, jadi bisa ngeberhentiin truknya. Tanda kematian di dua orang ini hilang deh. Alhasil Miko jadi terpana sama kesaktian si dukun. Iya, udah tahu kok. Sejak kejadian ini, si peramal sering minta ketemu si dukun. Disogok sama puding kopi sih, pengen bikin Saiki terpikat gitu. Nggak sengaja Toritsuka ngeliat mereka di dalam kafe. Langsung disamperin lah. Akhirnya mereka saling tahu. Mereka bertiga tuh dukun-dukun sakti. Toritsuka ngasih lihat kekuatannya, yaitu kekuatan kesurupan. Miko juga ngeliatin kekuatan dia, yaitu bisa ngeramal masa depan, termasuk ngeramal nomor togel. Jadikan aku muridmu. Cuman ada konsekuensinya sih. Miko pernah dapat banyak es krim pakai kekuatan ini, tapi beberapa menit kemudian ketabrak mobil. Ih, nggak guna. Mereka terus nyombongin kekuatan masing-masing buat nentuin siapa sih yang cocok jadi partnernya si dukun. Tiba-tiba pas Saiki berdiri, dia ngelihat gajah di dinding. Bertarunglah mereka, siapa duluan yang bisa basmi gajahnya. Toritsuka kesurupan biar bisa bikin gajah geprek. Gajahnya Miko sih kayak yang bisa ngelawan gajah, tapi dia ikutan takut. Dan yang bisa ngalahin gajahnya ternyata si pemilik kafe. Bapak dukun pak, katanya noting sama si Ani, dia nggak suka sama si Dewi kan. Tapi sebenarnya jadi seorang teruhasi nggak gampang juga. Emang sih sejak lahir bisa bikin dokternya ofu-ofu. Semakin gede si Dewi juga semakin kawaii. Kayaknya kata cantik itu ada buat ngegambarin teruhasi. Cuman pura-pura nggak tahu aja ya guys ya kalau dirinya tuh cantik. Ada satu cowok yang bikin teruhasi tertarik. Bukan kamu. Tertarik sih, tapi bukan tertarik. Si Dewi mau deketin Saiki, tapi malah dihadang sama yang lain. Si dukun keburu pergi deh. Pokoknya teruhasi nggak akan nyerah sampai Saiki bilang ofu. Gara-gara kehilangan jejaknya Saiki, teruhasi pakai jurus. Aduh, orang-orang pada khawatir lihat teruhasi yang lesu.